Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kika Ratita Radianvi dengan NIM A1E122099 dari Program Studi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengembangan instrumen BK dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Hamdi, SPD MPD. Materi yang akan saya bahas itu adalah 7 karakteristik item yang dihindari dalam prodi BK, yang mana hindari pernyataan yang bersifat harapan atau bersifat andalan, seperti penggunaan kata bila mana, jika, apabila, bila, akan, dan sejenisnya. Nah, contohnya itu adalah orang tua saya akan memuji saya bila saya mendapatkan nilai baik. Nah, item ini kan bersifat andalan karena menggunakan kata akan dan juga bila. Nah, contoh lainnya itu kalimat yang lain itu adalah bandingkan dengan orang tua saya memuji saya ketika saya memperoleh nilai yang baik. Nah, jadi dari kata ini nampak perbedaannya gitu. Nah, yang kata pertama itu menggunakan bila dan juga akan, sedangkan kalimat kedua itu menggunakan kata ketika. Jadi ini sudah menanyakan pengalaman yang dirasakan anak atau yang pernah terjadi oleh anak tersebut. Nah, yang kedua itu adalah hindari pemakaian kata sangkal, yang mana pada kata sangkal ini adalah kata tidak, tak, tiada, bukan, dan juga sejenisnya. Nah, karena akan menimbulkan pemahaman ganda, seharusnya pilih kata yang menjadi lawan kata sesudahnya. Nah, misalnya itu adalah bila kata suka. Nah, itu dijadikan item dengan menggunakan memakai kata sangkal tidak. Nah, contohnya itu adalah orang tua saya tidak suka dengan kekasih saya. Nah, justru bisa diartikan benci, menolak, melarang, atau punya pilihan lain. Nah, jadi item itu tidak menggunakan kata sangkal. Tidak, tetapi menggunakan salah satu di antaranya. Nah, misalkan mengganti tidak suka dengan melarang. Nah, contohnya itu orang tua saya melarang saya berpacaran dengan kekasih saya. Nah, ini akan semakin parah lagi bila mana menggunakan kata sangkal berganda. Misalkan orang tua saya bukan tak mampu. Nah, seharusnya itu adalah orang tua saya mampu. Nah, untuk yang ketiga itu adalah hindari penggunaan kata atau istilah teknis yang tidak umum dipakai. Nah, yang mana itu misalkan itemnya itu dalam mengajar saya suka memberikan reinforcement kepada murid saya. Nah, sebaiknya dalam kalimat tersebut diganti dengan dalam mengajar saya suka menyampaikan kepada murid bahwa ia mampu mencapai hasil belajar yang baik. Nah, untuk yang keempat itu adalah hindari item yang menggunakan ukuran ganda atau lebih dari satu. Nah, itu biasanya item yang menggunakan kata penghubung dan, dengan, serta, dan juga di samping atau sejenisnya. Nah, sebab kata-kata tersebut cenderung menjadikan item memiliki ukurannya jadi ganda. Contohnya itu adalah guru saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Nah, responden ini akan bingung bila sudah benar tapi tak baik, atau benar tapi tak benar tapi baik. Karena yang baik belum tentu benar dan yang benar belum tentu baik. Nah, responden akan ragu menjawab, maka item ini perlu dipisah menjadi 2 item. Nah, untuk yang kelima itulah hindari pertanyaan atau pernyataan yang hanya menyadap rasionalisasi dangkal. Nah, contohnya itu adalah saya dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dengan baik bagi murid saya. Nah, seharusnya saya dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar itu dengan runtut. Nah, diubah kalimatnya di bagian akhir. Nah, lalu yang keenam itu adalah hindari pertanyaan yang menghendaki jawaban stereotip, yang mana ini menggiring responden untuk memilih jawaban tertentu. Yang mana contohnya itu adalah orang tua saya mengharapkan saya berhasil dalam belajar. Nah, item ini cenderung akan jawab iya karena orang tua mana yang tidak ingin anaknya berhasil dalam belajar. Nah, yang terakhir itu yang ketujuh, hindari item yang ambigu. Nah, yang mana itu tidak tegas atau meragukan. Nah, contohnya itu saya sering membantu pekerjaan orang tua saya. Nah, kata sering ini justru membuat item tidak tegas karena ukuran frekuensi selalu, jarang, dan tidak pernah. Nah, kalau yang digunakan itu kata sering, bagaimana dengan responden yang ingin menyatakan selalu membantu pekerjaan orang tua mereka? Nah, mereka tidak mau dikatakan sering.
Nah, contoh lagi nih, item yang ambigu lagi, yaitu adalah saya melakukan perubahan terhadap cara belajar saya. Nah, perubahan ini bisa mengarah ke positif dan juga mengarah ke hal negatif. Seharusnya lebih ditegaskan lagi dengan kata saya telah melakukan perbaikan terhadap cara belajar saya. Nah, ini adalah 7 karakteristik item yang dihindari dalam prodi BK. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.